Halo, saya Alfredo Mario Manikin dengan NIM 1953144130 akan mempresentasikan hasil proyek klasifikasi data daun. Dataset yang digunakan itu merupakan data daun yang memiliki 5 atribut antara lain yaitu 4 atribut independen, panjang cm, lebar cm, warna dan tekstur, dan 1 atribut tujuan atau kelas. Untuk atribut kelas ini sendiri dibagi menjadi 10 kelas yang meliputi daun jeruk, daun jambu, daun kacang tanah, daun cendana, daun kelor, daun mangga, daun cabai, daun sirih, daun kelengkeng, dan daun kamboja. Berikut dataset yang ada. Selanjutnya ini gambar daun-daun yang sudah saya ambil. Proses klasifikasi. Pada proses klasifikasi ini metode supervised learning yang menggunakan data latih atau training, dan dalam kasus yang digunakan sebagai pengelompokan daun berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Algoritma yang saya gunakan pada proyek ini yang digunakan adalah algoritma KNN atau K-Nearest Snake Boards. K-Nearest Snake Boards merupakan algoritma untuk melakukan klasifikasi dengan cara membandingkan jarak tetanggaan tiap-tiap titik data dengan data yang akan diprediksi. Pada algoritma ini, metode jarak yang digunakan biasanya adalah jarak Euclidean. Data baru akan dibandingkan jarak terdekat dengan tetangganya. Semakin banyak tetangga dengan jarak yang dekat, maka data tersebut akan masuk ke dalam kelas tersebut. Metode yang saya gunakan yaitu metode hold out, key fold, dan leave one out. Berikut program yang akan saya tampilkan. Sini yang pertama kita mengimport library-nya. Selanjutnya yang pertama kita memasukkan dataset ke dalam pandas data frame. Terus data berasal dari data daun yang sudah saya ambil. Kemudian kita melihat datasetnya. Datasetnya seperti ini, ada panjang cm, lebar, warna, tekstur, sama kelas. Selanjutnya kita memisahkan data atribut dengan kelas tujuan. Di sini independen untuk menghilangkan data kelas. Untuk variabel independen dilakukan untuk menghapus data kelas sepanjang kolom. Sorry ya. Kolom, kalau yang Y ini untuk data tujuannya. Tujuan. Ini data independennya, ada panjang cm, lebar cm, sama warna tekstur. Tujuannya ada kelas. Itu name class, lengthnya 99, dia tipe object. Selanjutnya yang pertama kita menggunakan metode hold out. Yang distandarkan hanya yang data independen atau variabel yang digunakan buat klasifikasi. Sini scalar sama dengan standar scalar. Di sini bisa melihat datanya, ada panjang cm, lebar cm, warna, sama tekstur. Selanjutnya kita membagi data training dan data testing menjadi 70% jadi data training dan 30% menjadi data testing. Ya, selanjutnya kita melakukan fit KNN dengan nilai N sama dengan 2. N sama dengan 2, masukkan data training. KNN equals-nya sama dengan 2. Yang selanjutnya masukkan data training pada fungsi klasifikasi KNN. Terus kita menentukan hasil prediksi dari each test. Ini dia. Selanjutnya kita import classification report di sini.
Selanjutnya kita mencetak classification report, print confusion matrix. Confusion matrixnya ini. Selanjutnya kita melihat akurasinya. Dapat 83,33%. Selanjutnya kita menggunakan metode key vault. Menggunakan atribut keyf yang datanya akan di-split jadi 8 dan sufinya sama dengan false agar data tidak berubah. Selanjutnya kita melihat indeks yang digunakan sebagai data training dan data testing pada masing-masing key vault. Selanjutnya kita melakukan fit KNN dengan nilai n sama dengan 2, memasukkan data training data, membuat prediksi KNN menggunakan skip-kit-learn, melihat nilai akurasi dengan menggunakan KNN. Jadi kita mendapat akurasinya itu 53%. Selanjutnya menggunakan metode leave one out. Pertama kita mengimport library-nya dulu, selanjutnya inisiasi dengan fungsi leave out. Selanjutnya kita melihat data train dan test-nya di sini. Selanjutnya kita melakukan akurasinya, terus kita mendapat akurasi rata-ratanya 94%. Sekian presentasi saya. Stop record. Yang sesu ini apa di mana? Ini sudah nih sesuatu. Stop recording sudah? Sudah. Stop recording sudah? Tekan. Sudah. Tekan. Selanjutnya kita menuju ke programnya di sini. Yang pertama kita mengimport library-nya. Import pandas, import nampi, from import. Ya, selanjutnya kita memasukkan dataset ke dalam pandas frame yang datanya berasal dari data daun. Kemudian kita melihat datasetnya. Ini datasetnya, panjang cm, lebar cm, warna, tekstur, sama kelas. Selanjutnya kita import dataset dengan membaca data daun. X dan Y menggunakan alloc agar menghasilkan output array-nya. Ini terus. Selanjutnya kita memisahkan data atribut dengan kelas tujuan. Independen menghilangkan data kelas. Untuk variabel independen dilakukan untuk menghapus data kelas sepanjang kolom. Tujuan untuk menampilkan data kelas. Independen di sini. Ini ada independennya, ada panjang cm, lebar cm, warna, tekstur. Untuk tujuannya kelas, name kelas, length 99, D tipenya objek. Di sini yang pertama saya menggunakan metode holdout yang di standar ya, hanya yang data independen atau variabel-variabel yang akan digunakan buat klasifikasinya. Di sini SC scalar, standar scalar. Di sini panjang cm, lebar cm, warna, tekstur. Selanjutnya kita membagi data training dan data testing, yaitu 70% dari data training dan 30%-nya jadi data testing. Selanjutnya di sini kita mendapatkan dimension of training string-nya 9,4, ini 30,4, string 69, di tes 30. Di sini kita melakukan fit KNN dengan nilai E-nya sama dengan 2. Kita masukkan data training data itu
Selanjutnya kita masukkan data training pada fungsi klasifikasi KNN. Selanjutnya kita menentukan hasil prediksi dari X-test. Selanjutnya kita import classification report. Ada ini terus kita mencetak classification reportnya, print confusion matrix, dapat kita melihat akurasinya jadi 90%. Yang kedua, menggunakan metode key vault. Di sini membuat atribut keyf yang datanya akan di-split jadi 8 dan sufli sama dengan false agar data tidak berubah. Selanjutnya kita melihat indeks yang digunakan sebagai data training dan data testing pada masing-masing vault. Selanjutnya kita melakukan fit KNN dengan nilai N sama dengan 2, memasukkan training data, membuat prediksi KNN menggunakan Skikit-learn, melihat nilai akurasi dengan KNN, maka kita mendapat akurasinya 53%. Yang ketiga, menggunakan metode leave one out. Di sini kita mengimport library-nya dulu, selanjutnya inisiasi dengan fungsi leave out. Selanjutnya for train X-test-nya sama X-test sama train sama tesnya. Selanjutnya kita melihat akurasi dari ini. Akurasinya yang kita dapat yaitu 94%.